Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Harinastiti, NIM 19660032. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hadis mutawatir dan hadis ahad. Hadis merupakan sumber ajaran Islam yang kedua setelah Al-Quran. Oleh karena itu, penelitian terhadap hadis-hadis Nabi sangat penting. Penelitian ini dilakukan supaya hadis palsu tidak digunakan oleh oknum pribadi ataupun golongan. Hadis yang kita jadikan sebagai sandaran kedua setelah Al-Quran ini rupanya terdiri dari beberapa macam. Dalam buku yang ditulis oleh Syekh Mana Al-Khatan yang berjudul Pengantar Studi Ilmu Hadis, dijelaskan bahwa pembagian hadis berdasarkan sampainya suatu hadis kepada kita dibagi menjadi dua, yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. Hadis mutawatir. Untuk hadis mutawatir sendiri, pengertiannya secara kebahasaan adalah isim fa'il dari kata alatawat, yaitu berturut-turut. Sedangkan menurut istilah berarti hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak yang mustahil menurut adat bahwa mereka bersepakat untuk berkata dusta. Dari berbagai definisi di atas dapat disimpulkan bahwa hadis mutawatir adalah hadis yang memiliki sanad yang pada setiap tingkatannya terdiri atas perawi yang banyak dengan jumlah yang menurut hukum tidak mungkin akan terjadi kebohongan di hadis tersebut. Kemudian untuk kriteria hadis mutawatir sendiri adalah yang pertama, jumlah perawinya harus banyak. Yang kedua, perawi yang banyak ini harus terpaut dalam semua tabaqat sanad. Dan yang ketiga, secara rasional dan menurut kebiasaan adat para perawi-perawi tersebut mustahil sepakat untuk berdusta. Yang keempat, sandaran beritanya adalah panca indera dan itu ditandai dengan kata-kata yang digunakan dalam meriwayatkan sebuah hadis seperti kami telah mendengar, kami telah melihat, kami telah menyentuh, dan lain sebagainya. Adapun jika sandaran beritanya adalah akal semata seperti pendapat tentang alam semesta yang bersifat kudus, maka hadis tersebut tidak dinamakan mutawatir. Dengan demikian, kriteria yang digunakan untuk menilai bahwa hadis tersebut merupakan mutawatir atau bukan harus menggunakan panca indera. Sebab dengan panca indera dapat dengan jelas dan mudah untuk dipastikan kebenarannya. Ada juga pendapat lain yang menyebutkan bahwa syarat yang harus dipenuhi untuk dapat disebut hadis mutawatir yaitu yang pertama, hadis itu harus hal-hal yang dapat dicapai dengan panca indera. Yang kedua, hal-hal yang menceritakannya harus sejumlah orang yang menurut adat kebiasaan tidak mungkin untuk berdusta sifatnya. Dan yang ketiga, pemberita-pemberita itu terdapat pada semua generasi yang sama. Hadis mutawatir sendiri dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah mutawatir lafzi. Hadis lafzi adalah hadis mutawatir yang berkaitan dengan lafal perkataan Nabi. Contohnya, berbicara kepada Nabi Muhammad bin Ubaid al-Ghobari diceritakan lagi oleh Abu Awanah dari Abi Hasin, dari Abi Solih, dari Abi Hurairah Berkata Rasulullah SAW, barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku, maka hendaklah bersiap-siap untuk mengambil tempat di neraka. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian selanjutnya ada mutawatir maknawi. Mutawatir maknawi adalah hadis yang secara redaksional berbeda antara satu riwayat dengan riwayat lain, tetapi ada kesamaan makna. Hadis tersebut diriwayatkan sebanyak lebih kurang 100 macam hadis dengan redaksi yang berbeda. Kendati pun hadis-hadis itu berbeda redaksinya, namun karena semua pesan yang terkandung masih mempunyai radar mustarok titik persamaan, yakni keadaan Nabi mengangkat tangan pada waktu berdoa. Contoh dari hadis ini yaitu saat Nabi SAW tidak mengangkat kedua tangannya dalam doa-doa beliau kecuali dalam sholat istisqa, dan beliau mengangkat tangannya hingga tampak putih-putih kedua ketiaknya. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang ketiga adalah mutawatir amali, yang berarti sesuatu yang diketahui dengan mudah bahwa ia dari agama dan telah mutawatir di kalangan umat Islam bahwa Nabi SAW mengajarkan atau menyuruhkan, atau selain itu dari hal itu dapat dikatakan soal yang disepakati.
Contoh dari hadis ini adalah berita-berita yang menerangkan waktu dan rakaat sholat jenazah, sholat id, hijab perempuan yang bukan muhram, kadar zakat, dan segala rupa amal yang menjadi kesepakatan dan ijma. Berikutnya ada hadis ahad. Kata ahad berarti satu. Khobar al-wahid adalah khobar yang diriwayatkan oleh satu orang. Menurut istilah ilmu hadis, hadis ahad berarti hadis yang tidak memenuhi syarat mutawatir. Sedangkan pendapat hadis lain, kata ahad bentuk plural atau jamak dari ahad dengan makna wahid, satu, tunggal atau esa. Hadis atau khobar wahid berarti hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi dengan tunggal atau esa. Kemudian bacaan al-ahad mempunyai makna satuan dan nilai angka satuan tidak mesti 1 tetapi dari 1 sampai 9. Pembagian hadis ahad ada 3 macam, yaitu hadis masyhur, aziz, dan gharib. Dan untuk hadis gharib sendiri dibagi menjadi 2, yaitu mutalak dan nisbi. Hadis masyhur, secara bahasa kata masyhur adalah isim maf'ul dari syahara yang berarti al-zuhur, yaitu nyata. Sedangkan pengertian hadis masyhur menurut istilah ilmu hadis adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang perawi atau lebih pada tingkat-tingkatan sanad selama tidak sampai kepada tingkat mutawatir. Definisi di atas menjelaskan bahwa hadis masyhur adalah hadis yang memiliki perawi sekurang-kurangnya 3 orang dan jumlah tersebut harus terdapat pada setiap tingkatan sanad. Contoh dari hadis masyhur adalah Al-Bara ibnu Azib dari bapaknya berkata, Rasulullah SAW memerintahkan kami mengikuti jenazah, mengunjungi orang sakit, mendoakan orang bersin, dan memenuhi undangan dan menolong orang yang teraniaya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang kedua ada hadis aziz. Hadis aziz menurut bahasa adalah sama dengan asyarif atau al-qawiyu, yaitu yang mulia atau yang kuat. Sedangkan menurut pengertiannya adalah hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang dari 2 orang. Contoh dari hadis aziz adalah dari Anas radhiyallahu anhu dari Nabi SAW. Tidak beriman seseorang di antara kamu sehingga aku lebih dicintai daripada dirinya, orang tuanya, anaknya, dan semua manusia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kemudian ada hadis gharib. Menurut bahasa, hadis gharib adalah sama dengan asyarif atau al-qawiyu, yaitu yang mulia atau yang kuat. Gharib menurut bahasa adalah ba'idun anil watani, yang jauh dari tanah air. Yang kedua adalah kalimat yang sukar dipahami. Kemudian dari pengertian lain dari hadis gharib adalah hadis yang dalam sanadnya terdapat seseorang yang menyendiri dari dalam meriwayatkannya di mana saja penyendiriannya itu terjadi. Contoh dari hadis gharib adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW telah bersabda, iman itu bercabang-cabang menjadi 60 cabang dan malu itu salah satu dari cabang iman. Hadis riwayat Bukhari. Untuk hadis gharib sendiri terbagi menjadi 2. Yang pertama ada gharib mutalak, yang artinya hadis yang menyendiri seorang perawi dalam periwayatannya pada asal sanad. Kemudian yang kedua adalah gharib nisbi, yaitu artinya hadis yang terjadi gharib di pertengahan sanadnya. Hadis gharib nisbi ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh lebih dari seorang perawi pada asal sanad, perawi pada tingkat sahabat. Namun di pertengahan sanadnya terdapat tingkatan yang perawinya hanya sendiri, yaitu 1 orang. Contoh dari hadis nisbi sendiri adalah hadis yang diriwayatkan oleh Malik dari Al-Zuhri dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW memasuki kota Mekah dan di atas kepalanya terdapat al-mihwar atau alat penutup.
selanjutnya adalah para ahli hadis berbeda pendapat tentang hadis ahad ini, dan perbedaan pendapat tersebut diantaranya adalah: pertama, segolongan ulama seperti Al-Khasayani sebagai ulama Dahiriyah dan Ibnu Daud mengatakan bahwa kita tidak wajib beramal dengan hadis ahad. Kemudian yang kedua, jumhur ulama ushul menetapkan bahwa hadis ahad memberikan faedah, dan oleh karena itu hadis ahad wajib diamalkan sesudah diakui kesahihannya. Dan yang ketiga, sebagian ulama menetapkan bahwa hadis ahad diamalkan dalam segala bidang. Kemudian yang keempat, sebagian mutakhihih menetapkan bahwa hadis ahad hanya wajib diamalkan dalam urusan amaliyah, furu' ibadah, kafarat, dan hudud, namun tidak digunakan dalam urusan akidah. Nah, yang kelima, Imam Syafi'i berpendapat bahwa hadis ahad tidak menghapuskan suatu hukum dari hukum-hukum Al-Quran. Kemudian yang keenam, Ahlu Zahir pengikut Daud Ibnu Ali Al-Zahiri tidak membolehkan mentafsiskan umum ayat-ayat Al-Quran dengan hadis ahad. Itu dia mengenai hadis mutawatir dan hadis ahad. Dari sini dapat disimpulkan bahwa hadis mutawatir ini adalah hadis yang memiliki sanad yang pada setiap tingkatannya terdiri atas perawi yang banyak dengan jumlah yang menurut adat atau akal tidak mungkin untuk terjadi kebohongan terhadap hadis yang mereka riwayatkan. Dan hadis ahad berarti hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi dengan dipanjangkan bacaan ahad mempunyai makna satuan. Dan status serta hukum hadis mutawatir adalah khoti al-wurud, yaitu pasti kebenarannya dan menghasilkan ilmu yang pasti. Sedangkan dalam masalah hadis ahad, ahli hadis masih terdapat beberapa perbedaan pendapat tentang pengamalannya. Sekian dari saya mengenai hadis mutawatir dan hadis ahad. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.